warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan Etalase, reportase dalam sepekan PA Negara, edisi Jumat 21 November 2025, yang menghadirkan rangkuman berita seputar Pengadilan Agama Negara selama satu pekan. Bersama saya, Putri Raudatul Hasanah, berikut berita selengkapnya. Pengadilan Agama Negara melaksanakan apel Senin pagi yang diikuti oleh pimpinan, aparatur Pengadilan Agama Negara, serta petugas pos Bakum. Hakim Pengadilan Agama Negara Lisa Dewi Andinesa selaku pembina apel menyampaikan sejumlah hal penting, diantaranya apresiasi terhadap kinerja seluruh aparatur Pengadilan Agama Negara atas keberhasilan meraih 9 penghargaan dalam PTA Award Triwulan 3 tahun 2025. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa Pengadilan Agama Negara akan melaksanakan pengawasan bidang Triwulan 4 tahun 2025 pada tanggal 17 sampai 28 November 2025, serta menghimbau seluruh aparatur untuk menyiapkan segala kelengkapan dengan sebaik-baiknya agar proses pengawasan dapat berlangsung lancar, efektif, dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas kinerja di Pengadilan Agama Negara. Pengadilan Agama Negara menerima kunjungan dari perwakilan kantor BRI Cabang Kandangan pada Senin 17 November 2025. Kunjungan tersebut berlangsung dalam rangka membahas perpanjangan kerjasama yang selama ini terjalin antara kedua belah pihak. Rombongan dari BRI disambut langsung oleh Panitera Pengadilan Agama Negara, Winda Herliana SH. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak mendiskusikan evaluasi pelaksanaan kerjasama sebelumnya serta peluang penguatan kolaborasi pada tahun mendatang. Panitera Pengadilan Agama Negara menyampaikan apresiasi atas dukungan BRI dalam menunjang kelancaran layanan perbankan yang dibutuhkan oleh satuan kerja. Sementara itu, pihak BRI menyatakan kesiapan untuk terus memberikan pelayanan terbaik serta meningkatkan sinergi dengan Pengadilan Agama Negara. Pengadilan Agama Negara kembali melaksanakan kegiatan Sapa PTSP pada Selasa 18 November 2025. Kegiatan yang digelar rutin setiap 2 minggu sekali ini berlangsung di ruang tunggu PTSP dan dihadiri oleh Panitera Muda Hukum, Mustaqim ASI, aparatur PTSP, serta petugas pos Bakum. Sapa PTSP menjadi wadah untuk memastikan koordinasi, evaluasi singkat, serta peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Panitera Muda Hukum selaku pemateri utama menyampaikan pesan penting kepada seluruh aparatur agar senantiasa menjaga kekompakan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh petugas PTSP semakin termotivasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan demi mewujudkan pelayanan publik yang ramah, cepat, dan tepat. Pengadilan Agama Negara turut menghadiri kegiatan sosialisasi pembaruan aplikasi SIPP tingkat pertama versi 6.0.1 yang dilaksanakan serentak di seluruh satuan kerja peradilan agama melalui daring menggunakan aplikasi Zoom. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Ditjen Badilak nomor 3089-DJA-TI1.1-9 tanggal 13 November 2025. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh terkait pembaruan fitur, peningkatan stabilitas, serta penyesuaian teknis pada aplikasi SIPP yang menjadi sistem utama pengelolaan administrasi perkara di peradilan agama. Melalui kegiatan ini, aparatur peradilan agama negara diharapkan dapat menguasai perubahan yang hadir pada SIPP versi terbaru sehingga penerapannya lebih efektif dan selaras dengan standar nasional. Pembaruan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, akurasi data, dan efisiensi proses administrasi peradilan. Panitera Pengadilan Agama Negara Winda Herliana SH bersama staf kepanitraan mengikuti rapat koordinasi kepanitraan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan seluruh pengadilan Kalimantan Selatan. Rapat ini mengangkat tema persiapan langkah-langkah akhir tahun 2025 sebagai upaya menyamakan persepsi dan meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan tugas kepanitraan menjelang penutupan tahun anggaran.
Dalam kegiatan tersebut, dibahas berbagai strategi penyelesaian pekerjaan, penyusunan laporan, serta evaluasi kinerja triwulan terakhir untuk memastikan seluruh satuan kerja dapat memenuhi target dan indikator yang telah ditetapkan. Kehadiran panitera dan staf kepanitraan Pengadilan Agama Negara diharapkan mampu memperkuat koordinasi serta meningkatkan kualitas layanan kepanitraan guna mendukung kinerja peradilan yang lebih efektif dan akuntabel. Pengadilan Agama Negara melaksanakan kegiatan BRIPA atau briefing pagi di ruang PTSP dengan penuh semangat dan antusiasme dari seluruh aparatur. Kegiatan rutin ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Negara, Bapak Abdullah S.H. MH, dan dihadiri oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Negara. Dalam arahannya, Ketua Pengadilan Agama Negara Bapak Abdullah S.H. MH menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai atas kerja keras dan dedikasi yang telah diberikan sehingga Pengadilan Agama Negara kembali meraih 9 penghargaan di triwulan 3. Beliau menegaskan bahwa pencapaian tersebut merupakan buah dari kerjasama, komitmen dan disiplin seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melanjutkan arahan tersebut, Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara Bapak Hairi Rosadi SHI turut memberikan apresiasi kepada seluruh pegawai dan mendorong agar semangat kerja tetap dijaga. Beliau mengajak seluruh aparatur untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi serta menjaga integritas dalam rangka menghadapi persiapan triwulan 4 agar capaian kinerja satuan kerja semakin optimal. Pengadilan Agama Negara bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar pertemuan penting untuk membahas perpanjangan Memorandum of Understanding atau MOU terkait peningkatan layanan pertanahan dalam proses peradilan. Pembahasan MOU ini merupakan langkah menuju kerjasama strategis dalam pemanfaatan data pertanahan, percepatan layanan, serta integrasi informasi untuk mendukung penanganan perkara yang membutuhkan validasi objek tanah. Pertemuan ditutup dengan kesepakatan untuk membentuk tim kecil guna menyempurnakan draft MOU sebelum tahap finalisasi dan penandatanganan resmi di kemudian hari. Dalam rangka mendukung program peningkatan kesejahteraan aparatur peradilan, Pengadilan Agama Negara menghadiri undangan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Ikatan Hakim Indonesia dan Bank Syariah Indonesia mengenai program kepemilikan hunian bagi hakim yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting. Acara ini diikuti oleh seluruh perwakilan IKHI se-Indonesia, termasuk dari Pengadilan Agama Negara yang diwakili oleh Ketua Pengadilan Agama Negara Bapak Abdullah S.H. MH dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara Bapak Hairi Rosadi SHI, serta Hakim Pengadilan Agama Negara Ibu Lisa Dewi Andini SH. Kehadiran jajaran pimpinan dan hakim ini menjadi bentuk komitmen dukungan terhadap upaya penyediaan fasilitas perumahan yang layak, terjangkau dan sesuai dengan prinsip syariah bagi para hakim. Dengan adanya dukungan fasilitas hunian ini, diharapkan para hakim semakin fokus dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional, berintegritas dan berkeadilan kepada masyarakat. Pengadilan Agama Negara laksanakan kegiatan rutin di Kamis sore, yakni Inspirasi Kamis, yang diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Negara. Kegiatan ini diawali dengan sholat asar berjamaah, kemudian ditutup dengan kultum. Selain itu, dilakukan juga tadarus Al-Quran bersama yang dilakukan oleh seluruh aparatur. Dalam kesempatan ini, kultum disampaikan oleh Ahmad Muzakir SHI selaku Sekretaris Pengadilan Agama Negara. Diharapkan dengan adanya kegiatan rutin ini dapat menambah ilmu pengetahuan, meningkatkan kesadaran spiritual, serta meningkatkan keimanan. Kepanitraan Pengadilan Agama Negara menggelar rapat internal di ruang Media Center. Rapat tersebut dipimpin oleh Panitera Pengadilan Agama Negara, Winda Herliana SH. Dalam rapat tersebut dibahas tindak lanjut mengenai MOU dengan BRI terkait penerapan cashless, termasuk penyesuaian kebutuhan layanan, serta langkah penerapan di lingkungan kepanitraan. Selain itu, Panitera juga menyampaikan arahan mengenai langkah-langkah persiapan akhir tahun agar seluruh kegiatan administrasi dan pelayanan dapat berjalan tertib, efektif, dan sesuai ketentuan. Pada bagian akhir, pembahasan diarahkan pada monitoring dan evaluasi penilaian prestasi kinerja Satuan Kerja Peradilan Agama Triwulan 3 tahun 2025.
untuk meninjau capaian yang telah diraih serta memastikan aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dan dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Demikian etalase kali ini. Saya Putri Raudatul Hasanah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PA Negara bisa berprestasi, inovatif, semangat, dan akuntabel.